Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Bagaimana dengan situasi keluargamu hari ini? Tetap saling mendoakan agar berkat Tuhan tercurah atas hidup kalian. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun hingga tidak ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita dengar dalam bacaan Injil tadi orang berkerumun untuk berjumpa dan mendengarkan Yesus. Dalam permenungan saya, pada zaman sekarang, Yesus sungguh hadir secara nyata dalam sakramen Maha Kudus yang ada dalam tabernakel. Apakah masih banyak orang yang mau berkerumun datang kepada Yesus? Apakah ada kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang hadir dalam sakramen Maha Kudus? Orang berkerumun, maka mari kita juga mengambil langkah untuk berjumpa dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian ada orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus, tapi tidak ada tempat lagi. Mereka buka atap, mereka turunkan tepat di depan Yesus. Kadang kita juga harus membawa orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus. Kita bawa istri, suami, anak-anak, orang tua kita. Kita bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan biarkan mereka tertidur. Bawa mereka, panggil mereka. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Maka mujizat terjadi. Orang itu disembuhkan. Yesus melihat iman mereka, dan orang lumpuh itu disembuhkan. Mari Bapak, Ibu, mujizat pasti terjadi. Mari kita kerjasama dalam keluarga kita, dalam KBG kita. Kita doakan orang, kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Maka mereka akan dijamah dan disembuhkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang masih kami nikmati. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dalam hidup ini selalu rindu dan mencari Engkau Tuhan. Terus mencari Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga mampu membawa keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mujizat kesembuhan-Mu selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Jamah kami semua Tuhan. Ubah hidup kami. Berikan kami kerinduan yang luar biasa Tuhan. Untuk berjumpa dengan Engkau. Jadikan hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.